Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Amirhan di Amirhan Official. Sahabat Amirhan dimanapun berada, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Mari bantu menuju 1000 subscriber sahabat semuanya. Dan kita akan menebar manfaat kepada semua orang, tidak dibatasi usia, semua kalangan kita akan berikan manfaatnya. Sahabat Amirhan dimanapun berada, kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah gunanya organisasi. Penting gak sih berorganisasi? Organisasi dimulai dari kapan? Apa gunanya? Nah, ini yang muncul pertanyaan-pertanyaan. Pertama, saya akan jawab seperti ini. Organisasi adalah salah satu bentuk wadah untuk kreativitas setiap individu. Nah, tidak dibatasi oleh siapapun, baik itu Anda perempuan maupun Anda seorang laki-laki. Nah, itu semuanya dilakukan guna mengembangkan potensi diri. Itulah tujuan dibentuknya organisasi. Tapi organisasi tidak sekadar dibentuk, harus diisi oleh siapa? Oleh kita anak muda, oleh kita orang-orang yang punya masa depan, punya mimpi, dan punya tujuan agar melakukan perubahan. Itulah sebenarnya konteks yang dibutuhkan dalam berorganisasi. Lalu timbul pertanyaan, pentingnya di mana? Manfaatnya apa? Akan terjawab pentingnya di mana ketika saya akan jelaskan dalam 4 organisasi. Hal pertama yang akan kita dapatkan ketika mengikuti organisasi, pertama, kita akan mengetahui bagaimana cara membagi waktu yang benar. Ketika kita sibuk kuliah, sibuk sekolah, sibuk belajar, tapi kita sempatkan untuk berorganisasi. Ingat, organisasi adalah pelajaran. Bagaimana kita belajar di luar kelas, di luar rumah belajar Anda, tapi Anda belajar bagaimana bersama orang-orang yang tentunya punya impian besar melakukan perubahan. Itulah manfaat yang pertama. Kita akan tahu bagaimana cara membagi waktu sehingga Anda akan menjadi produktif. Lalu, hal kedua manfaatnya adalah Anda punya teman yang banyak. Kalau Anda punya teman yang banyak, Anda akan mudah untuk saling sharing informasi, berbagi. Mana hal yang tidak Anda ketahui, Anda bisa bertanya, akan dijawab, saling melengkapi dalam hal konteks pembelajaran. Bisa jadi pelajaran di kelas Anda tidak mampu Anda selesaikan ketika Anda bawa ke organisasi, misalnya ingin bertanya kepada orang yang punya kemampuan yang lebih, maka itu akan terjawab, itu akan membantu. Dan teman yang akan mendukung Anda menuju tangga kesuksesan berikutnya. Itulah gunanya Anda berorganisasi. Anda akan kenal para senior, Anda akan kenal orang-orang berpengaruh di publik ini ketika Anda berorganisasi. Apapun jenis organisasi Anda, selama itu membentuk karakter pribadi yang cinta akan negara, kemajuan republik ini, dan tentunya adalah bagaimana organisasi itu mampu menjadikan Anda pribadi yang berprestasi. Hal ketiga yang akan Anda dapatkan melalui organisasi adalah Anda akan punya jiwa kepemimpinan. Ketika Anda punya jiwa kepemimpinan, Anda akan bisa tentunya bagaimana cara mengolah hidup dengan baik. Anda akan punya impian-impian besar. Anda akan siapkan dari sekarang itu. Bagaimana nanti Anda menjadi seorang ketua atau sebagai kepala, Anda mampu mengkoordinir anggota-anggota Anda. Itu semuanya didapatkan melalui organisasi. Pelajaran tidak akan pernah didapatkan di dalam kelas, namun Anda dapatkan di organisasi. Penting sekali organisasi ini, teman-teman semuanya. Kemudian, hal keempat akan Anda dapatkan adalah bagaimana Anda akan punya jati diri yang sesuai organisasi Anda tekuni. Karena organisasi apapun itu, contohnya, misalnya Anda masuk di organisasi kepemudaan terkait apa misalnya? Prestasi ilmiah, maka Anda akan menjadi pribadi yang mengetahui, oh ternyata saya punya potensi di bidang ilmiah. Kalau Anda punya ataupun masuk ke organisasi di bidang yang membuat Anda khusus kepemimpinan, maka akan membentuk Anda sebagai pemimpin yang hebat. Itu jati diri Anda. Dan itu semua harus Anda dapatkan.
Hal kelima yang akan Anda dapatkan dari sebuah organisasi dan Anda mengikuti di dalamnya adalah Anda akan mengetahui bagaimana cara mewujudkan tujuan bersama. Inilah esensi dari sebuah organisasi, bukan tujuan pribadi egoisme kita, tapi bagaimana tujuan kelompok kita di suatu organisasi tersebut kita mampu wujudkan secara bersama-sama. Dan ingat, di organisasi Anda akan diajarkan mengayomi, mendidik, dan mempersiapkan kader berikutnya untuk bisa menjadi orang-orang hebat. Hebat tidak melulu diri pribadi, tapi bagaimana kita hebat menghebatkan orang lain. Tujuan bersama, bukan tujuan pribadi. Inilah organisasi. Penting sekali untuk mewujudkan suatu kehidupan yang lebih baik di masa depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.